Semangat malam. Saya Teguh Wahyudiono. Ini identitas saya. Saya mau presentasi tentang sistem pakar yang diimplementasikan kepada aplikasi penunjang yang bernama ini diagnosa penyakit THT. Apa itu sistem pakar diagnosa penyakit THT? Di sini seringkas mungkin penjelasan tentang apa itu sistem pakar diagnosa penyakit THT. Sistem pakar diagnosa penyakit THT adalah aplikasi komputer yang menggunakan pengetahuan keahlian dari dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan atau disingkat THT untuk membantu dalam mendiagnosis THT pasien. Di sini sebenarnya adalah untuk meringkas administrasi dari pakar tersebut atau dari dokter spesialis tersebut. Nah, administrasinya melalui implementasi dari sistem pakar. Intinya itu untuk meringkas. Next. Tahap-tahap penggunaan sistem pakar. Pemasukan data, pemrosesan data, hasil diagnosis. Nah, di sini Anda diminta memasukkan data gejala yang dialami oleh pasien THT. Nah, di sini adalah input dari user, di mana user tersebut adalah dari dokter spesialis tersebut. Nah, di sini ke tahap 2 adalah pemrosesan data. Nah, di sini adalah bagian dari programmer atau developer dari aplikasi implement sistem pakar tersebut. Di sini data-data yang diinputkan ini cocok dengan analisa yang dibangun oleh developer tersebut. Developer tersebut juga mendapatkan data dari dokter spesialis tersebut. Cuma ini intinya untuk aplikasi tersebut memudahkan administrasi dari dokter tersebut gitu. Nah, ini hasil diagnosis adalah hasilnya setelah diinput, diproses, keluar hasil gitu. Next, penjelasan singkat tentang THT ya. Penyakit THT ini melibatkan gangguan pada telinga, hidung, dan tenggorokan. Ini tenggorokannya kurang. Contoh benjolan di leher, pendarahan hidung tersumbat, nyeri tenggorokan. Sistem pakar THT dapat membantu mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit-penyakit ini. Next, fungsi dari sistem pakar THT: diagnosis akurat, pengetahuan medis, kecepatan dan efisiensi. Diagnosis akurat ini memberikan diagnosis yang akurat berdasarkan data. Ini tergantung pada data yang diberikan pada developer atau programmer. Build-nya itu membangunnya itu dapat data dari dokter spesialis tadi. Intinya ya harus sinkronisasi ya. Yang kedua, pengetahuan medis. Sistem pakar THT berfungsi sebagai sumber pengetahuan medis yang dapat digunakan oleh tenaga medis. Nah,
Mungkin ini pengobatan medis ini dimaksudkan untuk dokter-dokter muda, mungkin ya, kemungkinan ya. Kalau ini kan sebagai sumber ya, berarti ini sumbernya ini dari yang senior gitu, data-data yang diberikan kepada dari profesor atau dokter, dari dokter spesialis senior diberikan kepada programmer atau developer untuk membangun aplikasi, dan aplikasi tersebut menjadi acuan. Nah, seperti itu, acuan dari dokter-dokter muda atau tenaga medis lainnya. Kecepatan dan efisiensi penggunaan sistem pakar mempercepat proses diagnosa dan pengobatan. Nah, di sini proses diagnosa sebenarnya ini mempercepat proses administrasi gitu. Jadi ini adanya sebuah aplikasi yang biasanya terdapati keribetan antar input output. Dulunya pakai diagnosa kertas, checklist, sekarang cukup pakai ini, dan mencakup banyak sekali data-data yang nantinya bisa dikembangkan. Untuk kecepatan dan efisiensi ini mungkin akan banyak sekali implementasinya nanti, tergantung pihak developer dan pakar, yaitu dokter spesialis, profesor atau dokter spesialis senior, itu bagaimana membangun sinergi tentang data yang diberikan. Ini next, kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Kelebihan ini diagnosis yang lebih cepat. Ini karena sudah tersistem, dibuatkan sistem ya, dibuatkan aplikasi, makanya itu lebih cepat. Tinggal klik gitu, nanti muncul ini gitu. Kekurangannya adalah keterbatasan mengawal kondisi kasus yang sangat kompleks. Polanya dapat menjadi tertentu sehingga tidak bisa membantu faktor-faktor baru. Di sini sebetulnya bisa dikembangkan lagi dengan kembangkan lagi. Intinya sistem bakar itu harus ada pengembangan, tidak motor paten aplikasi itu jadi terus bisa fix gitu, enggak. Next, nah kasus-kasus penggunaan sistem pakar. Kasus 1 ini seperti tabel-tabel gitu ya. Pasien ini mengeluh, nah ini bisa didiagnosis sebagai kanker leher gitu. Sebenarnya ya, kasus 3. Dan terdapati dalam kasus-kasus ini sebenarnya sekarang kan banyak sekali implementasinya, seperti cek darah itu, cek lab darah ya, itu bisa dihubungkan dengan expert sistem ini, sistem pakar ini. Dan di dalam ini sistem pakar adalah sebuah program yang diberikan kecerdasan buatan gitu. Jadi dia bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan dari data-data tersebut sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user tadi. Dia juga pengambilan keputusan itu dilakukan oleh komputer, cuma berdasarkan data juga, data yang dibangun. Jadi tidak berpikir sendiri, itu enggak. Nah, cuma ini sebuah sistem gitu. Next, kesimpulan dan saran untuk penggunaan sistem pakar. Dapat menjadi alat yang berguna
dokter spesialis THT dalam menangani penyakit, namun perlu diingat bahwa hasil diberikan sebaiknya dikelompokkan dengan tenaga medis yang berkualifikasi. Di sini banyak sekali faktor ya terpana untuk diagnosis tersebut, tapi sebetulnya ini kombinasi yang sangat luar biasa dari semisal sistem pakar tersebut menyeluruh, itu bisa semuanya, dari hasil torak, hasil lab itu bisa diincludekan ke sini, dikombinasikan ke sini, bisa. Misalnya di sistem pakar itu ada kecerdasan buatan yang mengolah-olah data tersebut. Sekian gambaran dari sistem pakar diagnosis penyakit THT dari saya. Semangat malam.